kami dengan cara mensubscribe, klik tanda loncengnya, agar setiap video yang baru diupload diberitahukan kepada saudara-saudari sekalian. Like, comment, dan share, agar channel ini bisa terus berkembang di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita melalui channel Pengikut Kristus. Di video yang sebelumnya, terakhir kali kita membicarakan tentang Injil yang keempat yang kita kenal sekarang ini sudah ada sejak awal dan diakui. Nah, dari mana kita tahu? Dari tulisannya Irenaeus. Siapakah Irenaeus ini? Nah, sekaranglah kita akan membahasnya. Irenaeus atau Irenaeus yang hidup lebih kurang 130 sampai dengan 202 Masehi adalah seorang Kristen mula-mula yang dikenal menjabat sebagai uskup di Lugdunum, Galilea, sekarang Lyon, Prancis. Irenaeus adalah cucu rohaninya Rasul Yohanes, sang penginjil, yaitu salah seorang dari ke-12 rasul pertama yang menyertai Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke sorga, Yohanes menjadi pimpinan gereja, menjadi uskup di Efesus, Smyrna, sekarang di daerah Izmir di Turki. Yohanes punya murid namanya Polikarpus, dan Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Dari Irenaeus inilah kita mendapat banyak sekali informasi-informasi tentang yang diajarkan oleh kakek gurunya, yaitu Yohanes sang penginjil, murid langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apa yang dilakukan oleh gereja purba itu memiliki dasar yang kuat. Jadi tidak ngarang-ngarang gitu loh. Sehingga kesimpulannya yang menjadi kriteria suatu ajaran itu adalah benar, harus mempunyai mata rantai dengan para rasul. Karena yang turun bukanlah buku, melainkan adalah merupakan ajaran, maka yang menjadi kriteria ajarannya diakui adalah bahwa orang itu harus mempunyai mata rantai pentahbisan sehingga termasuk dalam lingkup murid-muridnya para rasul. Makanya dari awal sudah ada namanya pentahbisan. Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23. Kita baca, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kata penatua sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu presbiteros, yang berarti seorang yang dituakan, yang berpikir matang, sesepuh. Jadi awalnya penatua itu bukanlah majelis gereja. Penatua juga disebut dan dikenal sebagai penilik jemaat. Bahasa aslinya yaitu episkopos atau uskup. Ada dua macam penatua, yaitu satu, penatua-penatua pengatur, prostotes presbyteroi, bahasa Inggris ruling elder. Kedua, penatua-penatua pengkhotbah dan pengajar, logokai didaskalia presbyteroi, dalam bahasa Inggrisnya teaching elder. Jabatan penatua pengatur dapat dilihat dalam Titus 1 ayat 5-9. Kita baca ya. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota,
seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Sedangkan penatua pengajar bisa disejajarkan dengan apa yang sekarang disebut pendeta. Di beberapa gereja, misalnya Presbyterian Church, dikenal sebagai Minister of Word and Sacrament. Coba kita baca 1 Timotius 3 ayat 1 yang tertulis demikian. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Kata penilik adalah arti dari kata episkopos yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yang disebut juga dengan kata lain uskup. Jadi di zaman awal, uskup itu adalah presbiteros, yaitu penatua. Barulah kemudian di kemudian hari uskup itu dipisahkan dari presbiteros, di mana uskup itu menjadi pimpinan para presbiteros atau penatua, pimpinan para romo itu. Makanya dari situlah akhirnya untuk menyatakan bahwa ajaran orang itu memang ajaran real Tuhan Yesus, maka ajaran orang itu harus memiliki mata rantai pentahbisan yang ditahbiskan melalui suksesi atau melalui mata rantai pentahbisan dari rasul itu. Inilah yang menentukan suatu ajaran itu bisa diakui atau tidak, yaitu 1. Pentahbisan. Karena yang pada akhirnya uskup inilah yang akan membela ajaran itu dan yang menjadi penyebar ajaran itu, sebab dia memiliki mata rantai dengan Yesus Kristus. Kedua, ajaran lisan. Ajaran lisan yang disampaikan oleh para rasul ini yang sudah kita sebutkan sebelumnya akhirnya bukan dibuka dalam bentuk ajaran lisan secara umum saja, melainkan dibentuklah dalam bentuk pengakuan, semacam kredo, pengakuan iman, sehingga waktu itu disebut sebagai patokan iman. Makanya muncul dari gereja pengakuan-pengakuan iman yang macam-macam bentuknya, tetapi selalu 12 bentuknya, karena menurut tradisinya masing-masing dari ke-12 rasul itu mengkontribusikan artikel masing-masing pengakuan iman ini. Sehingga bentuk ajaran Kristen pada awalnya itu sudah berbentuk semacam adanya doktrinal gitu loh. Makanya Irenaeus itu disebut sebagai bapak dari Theologia Assessmentica, dikenal juga sebagai bapak gereja perdana dan pakar apologetik Kristen mula-mula. Tulisan-tulisannya yang sangat kaya akan informasi mengenai perkembangan awal teologi Kristen. Lah kenapa? Karena Irenaeus menuliskan tentang melawan ajaran sesat. Dengan menyitir gambaran dari perjanjian lama dan baru, ia membuktikan bahwa dunia diciptakan Tuhan yang penuh cinta kasih, yang kemudian ternoda oleh dosa-dosa manusia. Adam, manusia pertama yang tak berdosa, menjadi orang yang berdosa karena menyerah pada godaan.
Tetapi kejatuhannya telah ditanggulangi oleh karya manusia tak berdosa yang kedua, yaitu Kristus. Adam baru, Adam kedua. Tubuh sebenarnya tidaklah jahat. Pada hari penghakiman, tubuh dan jiwa orang-orang percaya akan diangkat. Mereka akan tinggal bersama-sama Tuhan untuk selamanya. Irenaeus paham bahwa ajaran Gnostik memikat kecenderungan manusiawi yang ingin mengetahui hal-hal rahasia yang belum diketahui orang lain. Tentang orang-orang Gnostik, ia menulis, segera setelah seseorang dimenangkan, orang tersebut menjadi sombong dan merasa dirinya begitu penting. Ia pun berjalan mengangkat dada dengan gaya seekor ayam jantan. Tetapi orang-orang Kristen seharusnya menerima anugerah Tuhan dengan rendah hati dan tidak mengandalkan kegiatan-kegiatan intelektualnya yang akan membuat ia sombong. Irenaeus menuliskan juga tentang demonstrasi pemberitaan kerasulan. Bukti pemberitaan kerasulan, di mana sebuah salinannya dalam bahasa Armenia diketemukan pada tahun 1904. Karya ini tampaknya merupakan suatu instruksi bagi orang-orang yang baru masuk Kristen. Eusebius menyebutkan karya-karya lain dari Irenaeus sekarang hilang, termasuk On the Ogdoad. Suatu surat tidak berjudul ditujukan kepada Blastus mengenai perpecahan, On the Subject of Knowledge, mengenai pengetahuan, On the Monarchy, mengenai monarki, atau How God is not cause of evil, betapa Tuhan bukan penyebab kejahatan. Ketiga, kanon, mana buku yang diakui, dan ternyata buku keempat, Injil itu sudah diakui sejak dari awal, meskipun belum dalam bentuk kanon yang kita kenal dalam bentuk perjanjian baru sekarang ini. Pada zaman itu, gereja awal, para rasul dan murid-muridnya menghadapi orang-orang yang mempunyai pikiran yang memisah daripada alur rasuliah ini, dan mereka memilih menurut apa yang mereka suka. Kata memilih itu dalam bahasa Yunani bunyinya adalah eris, yang kemudian menjadi hairesis, yang dalam bahasa Inggris yaitu heresy, yang artinya bidat. Bidat itu artinya pilihan. Pilihan yang dikembangkan menjadi ajaran yang menjadi ciri khas si pengajar itu, sehingga para rasul dan murid-muridnya pada waktu itu, terutama Irenaeus, harus berjuang melawan orang-orang ini karena mau mendistorsi ajaran yang memang sudah ada alurannya. Sebab pada waktu itu belum ada kitab suci seperti yang kita miliki sekarang ini, yang menjadi buku pedoman ajaran Kristen sekarang, yaitu Alkitab, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Walaupun pada waktu itu sudah ada keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang sudah diakui dari awal, tetapi belum ada penganonan yang menyatakan jumlahnya sekian gitu. Sehingga masing-masing pemimpin sekte ini, masing-masing pemimpin ajarannya memilih apa yang mereka mau, membuat Injilnya sendiri-sendiri sesuai dengan pemikirannya yang kebanyakan bersifat tahayul, bersifat fiksi. Nah, ada dua kelompok yang menjadi pemilih pada waktu itu, yaitu pertama kelompok orang yang memiliki pemikiran Gnostik, yang kedua kelompok orang Kristen Yahudi. Nah, untuk lebih lanjutnya akan kita bahas di dalam video berikutnya ya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.